Yang terkasih dan berbahagia, bersukacita, Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, Bapak Kardinal Julius, Bapak Nuncio Apostolik beserta sekretarisnya Monsinyur Michael, rekan-rekan uskup, para pastor, biarawan, biarawati, saudara-saudari yang terkasih. Saya berbicara di sini mewakili Ketua KWI yang tidak berkenan untuk memberi sambutan. Karena tidak elok katanya memberi sambutan untuk diri sendiri. Syukur kepada Allah atas anugerah yang kita terima lewat perjumpaan, persahabatan, hidup, karya, dan pelayanan Bapak Kardinal Ignatius Suharyo yang merayakan 25 tahun tabisan uskup. Saya ingat pesan Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sedunia yang ke-54 tahun 2020 yang berjudul Hidup Menjadi Cerita, yang mengajak kita membuat dan menyebarkan cerita yang membangun, yang membantu menemukan kembali akar dan kekuatan untuk bergerak maju bersama. Saya kutip, cerita yang mampu memandang dunia dan peristiwa dengan penuh kelembutan. Dengan kata lain, Bapak Suci mengajak kita untuk membangun cerita dan budaya murah hati dan penuh belas kasih. Kisah kasih yang ditandai oleh sikap penuh kelembutan itulah yang telah, sedang, dan akan terus ditulis dalam hidup Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Itulah kiranya cerita bela rasa yang dihidupi oleh Bapak Kardinal, yang kisah kasih, yaitu kisah kasih Allah pada Bapak Kardinal Suharyo dan kisah kasih Bapak Kardinal Suharyo kepada Allah melalui pengabdiannya kepada gereja dan bangsa serta pelayanannya kepada kita, umat dan masyarakat, sesuai dengan moto pastoralnya, aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati. Bersama dengan Uskup Regio Jawa yang hadir di sini dan juga Uskup Agung Kupang Monsinyur Petrus Turang yang diumumkan pada tanggal yang sama sebagai uskup 13 April 1997. Monsinyur Petrus Turang untuk Keuskupan Agung Kupang dan Monsinyur Ignatius Suharyo untuk Keuskupan Agung Semarang. Dan bersama dengan para romo, biarawan biarawati, saudara-saudari sekalian, saya mengucapkan selamat atas 25 tahun tabisan sebagai Uskup Agung dan terima kasih Bapak Kardinal atas kehidupan Bapak Kardinal yang menjadi berkat bagi kita semua. Bukan hanya bagi gereja Keuskupan Agung Semarang dan Keuskupan Agung Jakarta saja, tetapi bagi gereja Indonesia dan bagi bangsa Indonesia. Peran Bapak Kardinal sebagai Ketua KWI selama 10 tahun ini sampai sekarang telah menunjukkan bukan hanya jabatan tinggi yang harus diwujudkan dengan hati dan budi yang berbela rasa, tetapi juga kehidupan yang menghadirkan belas kasih Allah yang tidak dipengaruhi oleh jabatan dan pangkat, karena melekat dalam diri Bapak Kardinal. Hingga kita percaya bahwa dimanapun dan kapanpun, serta kepada siapapun dan dengan siapapun, Bapak Kardinal akan menampilkan kehidupan yang penuh bela rasa. Dan bela rasa itu juga yang dicatat dalam surat pengangkatan Bapak Kardinal oleh Paus Fransiskus. Maka berbagai tema pastoral di fokus pastoral di Keuskupan Jakarta, kalau dibulak-balik apapun ketemunya bela rasa. Kalimatnya boleh ganti-ganti, ketemunya bela rasa. Jadi segala di depan itu juga ya, semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi, bela rasa. Begitu ya Bapak Kardinal. Memang pribadinya adalah pribadi bela rasa. Maka sekali lagi Bapak Kardinal bersama dengan seluruh umat, Bapak Uskup yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir, selamat
Dan terima kasih kepada Bapak Kardinal atas kesaksian hidup yang penuh bela rasa. Maka kami mohon, berkatilah dan doakanlah kami semua supaya kami pun bisa menjadi pribadi-pribadi yang berbela rasa. Bela rasa itu Bapak Kardinal telah hidupi dengan apa yang dulu dikatakan oleh Monsinyur Sugio Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia. Dan Bapak Kardinal telah menjadi murid Tuhan yang sungguh 100% Katolik, 100% Indonesia sebagai ungkapan bela rasa. Sekian, terima kasih.